Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifta. Saya duduk di kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan membuat video tentang perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 1945 telah diadakan perundingan antara Christison, Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia. Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pemerintah Republik Indonesia menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah Republik Indonesia, baik oleh pihak Inggris maupun Belanda, sebagaimana yang dibuat sebelum Perang Dunia II. Pemerintah Republik Indonesia juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Inggris yang ingin melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia mendorong agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, Inggris mengirim Sir Akbar Clarke di bawah pengawasan dan perantaraan Clarke pada tanggal 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini, Van Mock selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri, tetapi di dalam lingkungan kerajaan Nederland atau Belanda. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pemerintah Belanda. 3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun. Dan keempat, Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB. Selanjutnya, pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi kabinet Syahrir mengalami krisis. Persatuan Perjuangan PP dipimpin Tan Malaka melakukan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijakan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, kabinet Syahrir jatuh. Presiden Soekarno kemudian mengajukan kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mock. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain sebagai berikut. Oke, jadi usulan Kabinet Syahrir II ada 5. Yang pertama, RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas beberapa orang, Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, tentara Belanda segera ditarik kembali dari Republik. Yang keempat, pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Yang terakhir atau yang kelima, selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan. Selanjutnya, usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mock. Sebagai jalan keluarnya, Van Mock mengajukan usul tentang pengakuan Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerjasama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut. Oke, yang pertama, supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera. Yang kedua, supaya Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan
Curaçao menjadi peserta dalam Ikatan Kenegaraan Belanda. Usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi. Oleh karena itu, usaha perundingan perlu ditingkatkan. Demikianlah pemaparan saya mengenai perundingan awal di Jakarta. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.